Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bertemu lagi bersama saya, Ainun Makrifat, JGP Angkatan 10 Kabupaten Lumajang. Akan menampilkan aksi nyata modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya berada di kelas 279A dengan didampingi Ibu Fasilitator, Ibu Khotijah, dan pengajar praktik Bapak Mujiarto. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu dapat mempraktekkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah CGP. Situasi saat ini yang terjadi, pengambilan keputusan menemukan dua kepentingan. Ada yang benar lawan benar dan benar lawan salah. Pengujian keputusan oleh kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan masih belum menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujiannya. Tantangan yang dihadapi adalah perlu pemahaman dalam mengolah nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan. Adanya kelapangan hati dari semua pihak yang terlibat dan berbagai kepentingan untuk melaksanakan hasil keputusan. Pengetahuan yang saya dapat selama mengikuti pembelajaran modul 3.1 adalah saya dapat menyimpulkan sebagai berikut. Perbedaan dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Perbedaan dilema etika dan rujukan moral. Dilema etika merupakan situasi di mana seseorang mengalami keadaan benar lawan benar. Rujukan moral merupakan situasi di mana seseorang mengalami keadaan benar lawan salah. 4 paradigma pengambilan keputusan. Yang pertama, individu lawan masyarakat. 2, rasa keadilan lawan rasa kasihan. 3, kebenaran lawan kesetiaan. 4, jangka panjang lawan jangka pendek. 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengambilan keputusan. 1. Nilai yang bertentangan. 2. Siapa yang terlibat. 3. Fakta yang relevan. 4. Pengujian benar atau salah. 4. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Berikut adalah praktik pengambilan keputusan dengan paradigma, prinsip, dan langkah pengambilan keputusan. Contoh kasus. Tegar adalah seorang murid SMP. Ia berasal dari keluarga sederhana. Pada saat pendaftaran murid baru ke SMA, orang tua Tegar belum bisa melunasi biaya administrasi sekolah, sehingga belum bisa mengambil SKL dan mendaftarkan anaknya ke SMA. Padahal waktu pendaftaran tinggal 1 hari lagi. Orang tua Tegar akhirnya meminta agar sekolah memberikan SKL agar Tegar bisa melanjutkan sekolah ke SMA. Namun aturan sekolah sebelumnya hanya memberikan SKL pada orang tua yang telah melunasi semua biaya administrasi sekolah dengan pertimbangan karena banyaknya orang tua yang tidak membayar setelah diberikan SKL dan pergi begitu saja tanpa kejelasan. Saya sebagai kepala sekolah, apa yang saya lakukan terhadap Tegar yang belum melunasi administrasi sekolah? Berikut langkah-langkahnya. Berikut 9 langkah pengambilan keputusan yang saya lakukan. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 1. Mengenali nilai yang bertentangan. Rasa keadilan vs rasa kasihan. Komitmen terhadap aturan vs peduli terhadap murid. 2. Menentukan pihak-pihak yang terlibat. Kepala sekolah, orang tua Tegar, dan Tegar. Yang ketiga, mengumpulkan fakta yang relevan. Orang tua Tegar belum menyelesaikan biaya administrasi sekolah dan masih memiliki banyak tunggakan di sekolah. Pendaftaran murid baru ke SMA tinggal 1 hari lagi. Tegar harus segera didaftarkan ke SMA. Saat ini orang tua Tegar belum memiliki uang untuk menyelesaikan biaya administrasi. Aturan sekolah sebelumnya hanya memberikan SKL bagi yang sudah menyelesaikan biaya administrasi. Yang keempat, pengujian benar atau salah.
Satu, uji legal. Tidak ada pelanggaran hukum pada kasus ini. Yang kedua, uji regulasi. Tidak ada pelanggaran peraturan atau kode etik. Yang keempat, uji publikasi. Ada perasaan tidak nyaman jika dipublikasikan di media sosial. Yang keempat, uji intuisi. Ada perasaan bersalah jika membiarkan Tegar tidak bisa mendaftar di SMA. Yang kelima, uji panutan. Memberikan kesempatan kepada Tegar untuk dapat melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu SMA. Paradigma dilema etika. Berdasarkan kasus tersebut, maka paradigma yang muncul adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan, karena kepala sekolah harus memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang. Di satu sisi, harus membuat pengecualian karena kebaikan hati dan kasih sayang. Yang kedua, jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Tercermin dari keputusan yang diambil bukan hanya memikirkan dampak yang akan terjadi pada saat ini, namun akan berdampak pada masa depan murid tersebut, yaitu Tegar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Berdasarkan pengamatan saya terhadap kasus tersebut adalah prinsip penyelesaian dilema etika yang akan dipakai adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Karena pengambilan keputusan berdasarkan rasa peduli dan empati yang tinggi terhadap dampak yang akan terjadi pada Tegar. Yang kedua, berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Karena pengambil keputusan harus tidak egois, reflektif, kolaboratif, dan memberikan keputusan yang terbaik. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Untuk mengatasi dampak jangka panjang yang akan terjadi pada Tegar, maka kepala sekolah memberikan SKL kepada orang tua Tegar agar Tegar tetap bisa didaftarkan ke SMA. Memberikan waktu tambahan kepada orang tua Tegar untuk dapat mengangsur biaya administrasi sekolah yang belum diselesaikan. Yang kedelapan adalah buat keputusan. Dalam kaitannya dengan waktu yang akan sangat terbatas, maka keputusan yang diambil berdasarkan end-based thinking atau berpikir berbasis hasil akhir. Kepala sekolah memberikan kesempatan agar Tegar bisa segera didaftarkan. Selain itu, kepala sekolah berdasarkan care-based thinking, rasa peduli terhadap dampak yang jangka panjang adalah dengan memberikan SKL kepada orang tua Tegar agar Tegar bisa tetap didaftarkan ke SMA dan memberikan waktu tambahan bagi orang tua Tegar untuk bisa mengangsur biaya administrasi sekolah sesuai kesepakatan bersama. Langkah yang terakhir yaitu yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan yang diambil sudah tepat karena berdasarkan keputusannya ada tiga unsur yaitu berpihak pada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Sebagai kepala sekolah yang bertanggung jawab harus memikirkan masa depan dan dampak yang akan terjadi pada Tegar dengan cara memberikan fotokopi SKL atau SKL asli kepada orang tua Tegar agar tetap bisa mendaftarkan Tegar ke SMA. Dari kasus ini, kepala sekolah merefleksikan bahwa dalam pengambilan keputusan haruslah bijaksana, cermat, teliti, dan mampu memprediksi kejadian atau dampak yang akan terjadi di masa yang akan datang, serta mampu memikirkan opsi trilema yang akan menjadi solusi kreatif dalam memecahkan masalah pada kasus ini. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih sudah menonton video saya. Salam bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bahagia.